Hari itu, suasana kelas terasa berbeda. Bukan karena ujian masih jauh, tapi karena asesmen sumatif semester sudah semakin dekat. Beberapa guru mata pelajaran memberikan tugas padat, dan hari itu, guru mata pelajaran informatika memberitahukan bahwa ia harus menjalankan tugas dinas luar selama beberapa hari. Sebelum pergi, memberikan tugas kelompok. Tugas untuk nilai tugas harian. Semua siswa mulai sibuk menyusun rencana belajar, kecuali satu orang, Zeze. Belajar kelompok pertama berlangsung di perpustakaan. Semua fokus dengan laptop, HP, dan buku catatan. Tapi belum 1 jam, kepala Zeze mulai tertunduk pelan, dan akhirnya tertidur di meja. Teman-temannya mulai saling berpandangan. Ada yang berbisik, ada yang tersinggung, dan ada yang mulai kesal. "Ini belajar atau tidur siang sih?" gumam seseorang. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa ada cerita yang jauh lebih berat di balik kelelahan itu. Malam harinya, secara tidak sengaja Hanifah melihat Zeze di jalan, masih mengenakan seragam sekolah, tetapi sedang bekerja mengantar paket makanan. Hari itu, pukul 9 malam. Hanifah memperhatikan Zeze. Tatapannya lelah, tangannya gemetar, tetapi ia tetap memaksa tersenyum pada pelanggan. Hanifah hanya berdiri dari kejauhan, terdiam. Hatinya seperti tertikam. Bukan karena marah, tapi karena merasa bersalah, sudah salah paham selama ini. Keesokan harinya Hanifah menceritakan semuanya pada Naya. Naya langsung mengajak semua menenangkan diri, tanpa menyalahkan siapapun. Kalau kita marah karena dia tertidur, itu wajar. Tapi, kalau kita tidak tahu kondisinya, lalu menghakimi, itu tidak adil. Semua terdiam lama. Saat itu, sesuatu di dalam diri mereka berubah. Bukan lagi tentang tugas, tapi tentang seorang teman yang sedang berjuang sendirian. Naya mengusulkan pada Rizky, ketua kelas, agar kelompok belajar dibuat lebih terstruktur. Mereka sepakat membuat jadwal intensif untuk membantu satu sama lain. Pasha menangani matematika, Asif mengajari bahasa Inggris, Ronald mengulas teori kejuruan, sementara Hanifah membantu catatan materi informatika. Zeze sempat menolak karena takut mengganggu. Tapi teman-temannya hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu jatuh, kami ada untuk menopang." Hari asesmen sumatif semester pun tiba. Ada yang tegang, santai, serius, dan ada yang berdoa diam-diam. Tapi yang paling gugup adalah Zeze, karena ia masih punya tugas susulan yang tertinggal. Di luar kelas, sebelum masuk ruang ujian, satu persatu temannya menepuk bahunya. "Kami percaya kamu bisa. Kamu tidak sendiri." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zeze tersenyum tanpa pura-pura kuat. Saat waktu ujian selesai, kegugupan masih belum hilang. Menunggu nilai, seperti menunggu vonis. Ketika hasil asesmen sumatif semester diumumkan oleh guru mapelnya, tak semua siswa mendapat nilai tinggi. Beberapa kecewa, beberapa mencoba tertawa, pura-pura. Tapi ada satu momen paling berharga. Nilai Zeze naik jauh dibanding semester sebelumnya. Ia bukan yang terbaik, tapi ia berhasil melalui perjuangannya sendiri. Semua bersorak dan memeluknya. Wali kelasnya berkata dengan suara lembut, "Sehebat apapun ilmu kita tetap butuh orang lain. Dan sehebat apapun nilai kita, tidak ada yang lebih mulia daripada saling menolong." Hari itu, mereka belajar sesuatu yang tidak tertulis di soal asesmen sumatif semester. Bahwa persahabatan yang tulus bisa membantu seseorang dari kelelahan hidup.